Kenapa dikatakan benar? Ya karena rasional. Rasional. Bisa diterima oleh rasio pikiran kita. Alam pikiran kita akan mengiyakan kedua pandangan ini. Artinya apa? Bahwa kedua teori ini ketika dipraktekkan sama-sama akan melahirkan orang yang arif bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Para mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Alam yang saya cintai. Kelas apa? Kelas A. Kelas A mata kuliah Filsafat Ilmu dan Tasawuf. Baik, pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang teori konstruksi fisme yang dibangun oleh Peter Berger untuk mendekati filosofistik. Bagaimana konstruksi itu atau teori konstruksi fisme atau konstruktivismus yang dibangun oleh Peter Berger itu? Teori ini merupakan gabungan atau berangkat dari pemikiran sebuah teori yang dibangun oleh Max Weber dan Emile Durkheim, yaitu subjektivisme dan objektivisme. Subjektivisme mengatakan bahwa segala sesuatu itu bersifat subjektif. Kesimpulan apapun itu subjektif, bukan objektif. Artinya apa? Ketika seseorang itu menfakta terhadap realita, maka fakta itu menjadi subjektif. Realitas yang objektif itu ketika difakta oleh subjek menjadi subjektif. Oleh karena subjektif, maka kesimpulan apapun sejumlah subjek. Simpulannya baik buruk, benar tidak, itu sejumlah subjek. Itu Max Weber. Lalu teori yang kedua yang kontradiksi dengan ini adalah objektivisme yang dibangun oleh Emile Durkheim. Emile Durkheim mengatakan bukan subjektif tapi objektif. Simpulan apapun oleh subjek, sejumlah apapun, bagaimanapun tidak akan merubah realitas objektif. Yang namanya objektif tetap realistik dan objektif. Kamu mengatakan baik, keadaan benda itu tetap apa adanya. Kamu mengatakan besar, tidak akan merubah dia besar. Kamu mengatakan kecil pun tidak berubah ke kecil. Bahwa segala sesuatu itu bukan subjektif tapi objektif, realistik apa adanya. Itulah Emile Durkheim. Ini perdebatan nggak akan berhenti, tapi semua benar. Semua benar. Kenapa dikatakan benar? Ya karena rasional. Rasional. Bisa diterima oleh rasio pikiran kita. Alam pikiran kita akan mengiyakan kedua pandangan ini. Artinya apa? Bahwa kedua teori ini ketika dipraktekkan sama-sama akan melahirkan orang yang arif bijaksana. Mensikapi di luar diri kita itu akan menjadi arif dan bijaksana. Bisa mengerti, oh iya itu berarti ya kamu lah, subjekmu lah. Tapi objek tetap objek loh ya. Nah, perdebatan dua teori ini kemudian dipertemukan oleh Peter Berger dalam bangunan teorinya yang disebut dengan teori konstruksi atau konstruktivisme. Konstruktivistik. Apa yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu tidak subjektif dan tidak pula objektif, tapi konstruksi. Apa yang dimaksud dengan konstruksi?
Seseorang itu mengatakan baik itu oleh karena di situ ada dialektika subjek terhadap objek yang disebut dengan proses eksternalisasi subjek terhadap objek, dan ada dialektika objek terhadap subjek yang di situ ada proses internalisasi objek terhadap subjek secara dinamis. Jadi ada beberapa kata kunci: eksternalisasi subjek terhadap objek, internalisasi objek terhadap subjek secara dinamis. Lahirnya namanya konstruksi. Saya mengatakan baik ya karena saya telah menfakta diri terhadap realitas objek secara dinamis, lalu saya mengeksternalisasi terhadap objek, lalu saya proses menjadi internalisasi objek terhadap subjek, lalu saya berkesimpulan, maka simpulan saya adalah konstruksi. Konstruksi dari objektivismus dan subjektivismus, konstruksi dari subjektivismus dan objektivismus, konstruksi dari subjektivisme dan objektivisme secara dinamis. Apa yang dimaksud dengan secara dinamis? Bahwa simpulan saya sekarang ini bisa jadi nanti berubah pada situasi dan kondisi yang berbeda dalam waktu yang tidak sama. Saya mengatakan baik sekarang oleh karena ada proses subjek saya ketika mengobjektifikasi, ketika mengeksternalisasi, gitu. Dan kemudian ada proses internalisasi, lalu saya berkonstruksi simpulan sekarang ini. Pada situasi yang berbeda, waktu yang tidak sama, tempat yang berbeda, tentu berbeda. Itulah yang dimaksud dengan dinamis. Artinya apa? Bahwa simpulan orang itu tidak final. Simpulan orang itu tidak final. Kamu mengatakan sekarang baik, ya karena kamu lagi memproses semacam itu. Maka pada situasi yang lain nanti akan berbeda, kurang baik atau bahkan sebaliknya, yaitu jelek. Nah, teori konstruktivisme ini ketika kita lihat, kita gunakan untuk mendekati filosofistik semacam apa? Di mana titik temunya? Filosofistik merupakan bangunan dari filosofis, apa, bagaimana, untuk apa. Sofistik merupakan bangunan daripada hati, yaitu iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa. Ya. Ini apa maksudnya nanti? Filosofistik ini akan membareng epistemologi, agama, atau ilmu thoriko. Berarti ketemu kan bahwa orang itu tidak bisa dicap kafir sekarang. Kenapa? Karena yang kafir pun satu ketika dia akan menjadi mukmin. Artinya apa? Bahwa keadaan seseorang sekarang nggak final itu. Kamu sekarang semacam ini belum final, pahammu. Saya juga belum final. Yang dulu Muhammadiyah bisa jadi NU, yang dulu NU bisa jadi Muhammadiyah, tergantung situasi dan kondisi. Artinya apa? Dalam perspektif filosofistik yang kemudian lahir namanya epistemologi agama atau ilmu thorikoh, tidak boleh orang itu mengkafirkan orang lain, alias ketika kita mengkafirkan orang lain dalam situasi yang kita lihat sekarang ini, itu sangat bertentangan dengan bangunan teori baik itu subjektivisme, objektivisme maupun konstruksivisme. Saya kira begitu ya. Ini pengantar pertemuan terakhir. Ya mungkin simpulan dan pengantar ya ini. Simpulan pengantar. Terima kasih atas kehadirannya. Wa'alaikumsalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah tanya jawab ya, terakhir mari ngono. Happy